Bagaimana ketika ada orang yang punya niat untuk bunuh diri, tapi ketika dia takut bunuh diri ini dosa besar, akhirnya dia urungkan untuk bunuh diri. Namun dia tetap punya keinginan untuk segera mati, sehingga hidupnya dibuat tidak sehat. Apakah dia tetap berdosa? Tayyib. Ada niat, ada amalan. Dia berniat, tapi kemudian nggak jadi mengamalkan. Namun niatnya belum hilang. Maka sebenarnya dia masih melekat pada diri orang ini niat tersebut. Walaupun dia nggak jadi mengamalkan. Terus gimana kayak gini? Dia dapat dosa dengan niat yang masih melekat pada dirinya. Meskipun dia tidak punya dosa dengan amalan karena dia nggak jadi mengamalkannya. Maka saat dia mau bunuh diri kemudian takut kepada Allah dan dia nggak jadi bunuh diri, semoga ini jadi amal soleh. Karena dia takut kepada Allah untuk bermaksiat. Dan takut kepada Allah untuk bermaksiat itu amal soleh. Ya, cuman kan niatnya belum hilang. Sekarang perjuangan dia adalah gimana caranya agar dia menghilangkan keinginan itu. Upaya dia dengan hidup tidak sehat, biar cepat sakit, agar segera mati. Apakah itu termasuk? Jika memang ada kesengajaan seperti itu, termasuk. Mungkin tahapan awal sederhana yang kecil-kecil misalnya. Makan yang kotor-kotor misalnya. Makan yang makan yang berbahaya. Kemudian jarang mandi, menyiksa diri. Dan menyiksa diri untuk hal yang tidak diinginkan, hukumnya haram. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Allah sayang sama kalian. Allah sayang sama kamu. Kenapa kamu gak sayang sama dirimu sendiri? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Nabi SAW bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Baik. Sekarang ada solusi. Jadi usaha dia dengan hidup tidak sehat agar cepat sakit, cepat mati dan seterusnya, ini dosa karena dia menyiksa diri sendiri, melanggar beberapa ayat yang tadi kita baca dan hadis Nabi SAW, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya gimana? Dia wajib taubat. Dengan punya keinginan seperti ini, dia wajib taubat kepada Allah dan jangan ada upaya untuk menyakiti diri sendiri. Karena itu melanggar ayat dan hadis. Terus yang dilakukan apa, Pak? Sekarang kita bicara solusi. Baik, saya tahu Anda punya beban sehingga merasa tidak bahagia, makanya punya niat untuk mengakhiri hidup lebih cepat karena merasa tidak bahagia. Kita perlu sadar, sehebat apapun ujian yang kita alami, tidak lebih berat dibandingkan ujian yang dialami oleh para wanita salihah masa silam. Anda mau sebut siapa? Maryam sampai punya angan-angan, andaikan aku mati qabla hadza, sebelum aku hamil. Andaikan aku mati sebelum hamil. Karena beliau ketika hamil dalam posisi gak punya suami, itu beban mental luar biasa. Wanita pezina ketika hamil tanpa suami, itu saja punya beban mental. Wanita suci hamil tanpa suami, saya mau ngomong apa di depan masyarakat? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Maryam ketika beliau berharap ingin mati. Maryam diceritakan oleh Allah Ta'ala, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Kemudian desakan untuk melahirkan Isa itu semakin kuat sampai akhirnya beliau harus bersender ila jid'in nakhlah, di pokok atau di batang pohon kurma. Beliau kemudian nyender di batang pohon kurma. Qalat, dalam posisi ingin melahirkan Isa, ini lahir anak yang tidak diinginkan. Qalat, maka Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andaikan saya mati sebelum kejadian ini dan aku jadi makhluk yang dilupakan. Tapi Maryam tidak dilupakan. Maryam disebut dalam Al-Quran dan namanya harum dalam Al-Quran. Fanadaha min tahtiha. Maka keluarlah suara dari bawahnya Maryam. Suara dari bawah itu siapa, Pak? Sebagian ahli tafsir mengatakan itu malaikat. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah Nabi Isa yang sudah keluar. Allah mudahkan persalinan Maryam. Beliau nyender di pohon kurma, ya namanya wanita ketika mau melahirkan dalam kondisi lemah, tidak kuat, kemudian nyender di pohon kurma, keluarlah Isa. Fanadaha min tahtiha, maka Isa ini bicara. Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ibu enggak usah sedih.
Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah akan memberikan solusi bagi ibu. Sehingga ini bayi memberikan penguatan bagi ibunya. Ada keajaiban yang terjadi. Anda mengalami seperti ini? Tidak. Bagaimana seorang wanita suci, kemudian dia hamil tanpa suami, lalu dia nggak punya siapa-siapa untuk bernaung. Saya mau curhat sama siapa? Semua orang pasti nggak bakalan percaya. Karena ada kejadian wanita melahirkan tanpa bapak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Maryam untuk puasa bisu, jangan bicara. Sehingga pasca Isa lahir, Nabi Isa dirawat oleh Maryam. Beliau tidak seperti wanita jahat yang ketika punya beban mental, anaknya dibantai. Daripada ini bikin masalah. Tapi beliau tetap rawat itu anak dengan baik. Karena anak ini gak punya dosa, bahkan dia calon nabi. Lalu Allah kasih makan Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Goyangkan batang pohon kurma ini, maka akan berguguran alaiki rutaban janiyya. Kurma-kurma rutab yang sudah matang digoyang sama Maryam. Ya, kemudian kurma-kurma rutab tadi berjatuhan. Wanita baru saja melahirkan suruh goyang pohon kurma. Yang laki-laki kuat saja suruh goyang pohon kurma, dia yang bergoyang, bukan kurma yang bergoyang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fakuli washrabi wa qarri aina. Makan minumlah. Wa qarri aina, tenang no pikirmu. Wa qarri aina, tenang no pikirmu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Kalau kamu ketemu siapapun, fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kalau kamu ketemu siapapun sampaikan, aku bernazar untuk puasa. Puasa enggak ngomong. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan bicara kepada siapapun hari ini. Masya Allah. Karena percuma Maryam mau menjelaskan. Siapa yang akan terima penjelasan ini? Gimana beliau akan menjelaskan? Ini anak lahir tanpa bapak, tapi karena kuasa Allah tiba-tiba saya hamil tanpa hubungan badan. Pakai akal siapa? Maka Maryam diminta oleh Allah untuk diam. Kamu diam saja. Menjelaskan di posisi yang mustahil diterima, diam. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka Maryam datang menemui kaumnya dalam posisi menggendong itu anak. Qalu, langsung mereka memvonis Maryam. Laqad ji'ti syai'an fariya. Kau datang membawa perkara. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudari Harun, bapakmu bukan orang jelek. Bapaknya Maryam seorang pendeta yang sangat dihormati. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan pelacur. Kau niru siapa? Fa asyarat ilaih, Maryam cuma berisyarat kepada anak itu. Maka mereka komentar, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kita gimana mau ngajak bicara bayi yang masih ada di gendongan? Disinilah mukjizat Allah datangkan. Qal, bayi ini berbicara. Qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Dan itu pernyataan pertama yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berbicara di hadapan kaumnya. Nah, sebelumnya Maryam sudah tahu kalau Isa sudah bisa bicara. Saat dilahirkan tadi ya, kemudian Maryam mengatakan, andaikan saya mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiya, law mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andaikan saya mati sebelum kejadian ini, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Lalu anaknya bicara tadi. Nah, maka saat Maryam menunjuk bayinya, ini bayi. Maryam sudah tahu ini bayi bisa bicara. Maka Nabi Isa berbicara dan Maryam tidak kaget karena sudah tahu sebelumnya. Masyarakat kemudian dapat penjelasan bagaimana bayi ini merupakan pembela bagi ibunya dan menjadi tanda kuasa Allah, sehingga lengkaplah kuasa Allah dalam menciptakan manusia. Ada manusia tercipta tanpa bapak ibu, itulah Adam. Tercipta dengan bapak tanpa ibu, itulah Hawa. Tercipta punya ibu tanpa bapak, itulah Isa. Dan sisanya adalah kita semua. Coba Anda ingat, ujian kita mungkin tidak lebih berat daripada ini. Anda bisa membaca ujian yang dialami oleh Hajar radhiyallahu anha ketika ditinggal oleh Ibrahim, dan mereka semuanya kuat tanpa harus punya cita-cita dan harapan untuk bunuh diri. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Furoda,
bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.